Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siskia Nuraini Putri, NPM 101200018, kelas C3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama. Selamat menonton. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal dan insan berarti manusia atau diri sendiri. Disebut dengan ma'rifatul ada 3 definisi, yaitu hidrokuzazibun, artinya mengenal manusia sampai ke dalamnya. Kedua, pemahaman yang sudah menempel di dalam diri tidak akan bisa untuk dilepas sampai ajal menjemputnya. Ketiga, keyakinan yang kita dapat dan kita pahami akan menjadi realita dalam kehidupan. Hal-hal yang harus dima'rifatkan adalah insan atau manusia. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia pun akan mengenal Tuhannya. Al-Hadis. Dalam Quran Surah An-Nas ayat 1-6 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya manusia. Prinsip penciptaan manusia. Dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 67, dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Manusia diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses penciptaan manusia. Pertama, tahap primordial. Manusia pertama, Adam alaihissalam, diciptakan dari altin, tanah, al-turab, tanah debu, minsal, tanah liat, min haimin, masnun, tanah lumpur hitam yang busuk, yang dibentuk Allah dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah meniupkan ruhnya darinya ke dalam diri manusia tersebut. Kedua, disebut dengan tahapan biologi. Penciptaan manusia selanjutnya adalah melalui proses biologi yang dapat dipahami secara sains empirik. Dalam proses ini, manusia diciptakan dari inti sari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku, alaqah, yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging, mudghah, dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkan ruh. Ruh dihembuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, dan 40 hari mudghah. Tujuan penciptaan manusia. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Manusia diciptakan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertujuan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran manusia di bumi ini adalah memikul amanat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yaitu menjalankan Al-Quran dan memenangkan agama Allah terhadap semua agama yang ada di dunia ini. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Fat ayat 28. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Sifat-sifat dasar manusia. Pertama, manusia mempunyai sifat berkeluh kesah lagi kikir, Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19. Kedua, manusia bersifat dhaif atau lemah, Quran Surah An-Nisa ayat 28. Ketiga, manusia bersifat kabat atau susah payah. Kehidupan manusia. Pertama, pola hidup mukmin atau mukmin sejati.
Balasannya adalah syurga, dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 107-108 dan Quran Surah Al-Imran ayat 102-103. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Kedua, pola hidup kafir dibagi menjadi munafik dan kafir. Balasan orang yang pola hidupnya seperti ini adalah neraka. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 11 dan Al-Baqarah ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adab. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.